yang pertama itu ada pengertian hukum pembangunan dan infrastruktur. Hukum pembangunan dan infrastruktur adalah kumpulan peraturannya yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pembangunan infrastruktur. Tujuannya itu untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan aturan, efisien, dan memperhatikan kepentingan publik. Selanjutnya ada penataan ruang. Penataan ruang mengacu pada proses perencanaan tata ruang yang mencakup yang pertama ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu mengatur pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara. Yang kedua itu ada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, dokumen penting dalam menentukan zonasi untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketiga itu ada prinsip penataan ruangan, yaitu keberlanjutan lingkungan, efisiensi pemanfaatan lahan, dan keseimbangan kepentingan publik serta swasta. Baiklah, saya akan membacakan materi saya, yaitu ada pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah proses memperoleh tanah untuk mendukung kepentingan umum, seperti membangun jalan, pelabuhan, dan bandara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Prosesnya melibatkan identifikasi tanah, negosiasi harga, hingga pembayaran ganti rugi. Prinsip utama adalah fair compensation dan transparansi. Tantangan konflik dengan pemilik tanah, nilai ganti rugi, dan prosedur yang memakan waktu. Selanjutnya ada pembangunan kawasan terpadu. Pengertiannya yaitu kawasan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi seperti rumah, perdagangan, dan transportasi. Tujuannya ada meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan pendukung pelabuhan ekonomi. Materi perizinan satu pintu. Pengertiannya adalah sistem integrasi layanan perizinan di satu tempat untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian, asas dan tujuannya adalah asasnya itu sederhana, cepat, dan transparan. Kemudian, tujuannya adalah untuk memudahkan investor mendapat izin usaha. Kemudian, penyelenggara PTSP yaitu adalah pemerintah daerah atau lembaga terkait. Kemudian pembiayaannya itu dari pengelolaan anggaran untuk mendukung pelayanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaporan dan koordinasi itu dari pemantauan proses perizinan untuk memastikan kelancaran. Undang-Undang Perindustrian. Pengertiannya itu, Undang-Undang Perindustrian merupakan regulasi yang mengatur kegiatan industri mulai dari perencanaan hingga pengelolaan, di mana berasaskan pada berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi di pasar. Dan tujuannya itu untuk mendukung daya saing industri nasional. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI-nya itu panduan kualifikasi kerja untuk tenaga industri, di mana industrinya itu menginput industri kecil, menengah, dan strategis. Industri kecilnya itu dan menengah didukung melalui kebijakan insentif, dan industri strategisnya berfokus pada pembangunan nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasionalnya, di mana strategi jangka panjang untuk mengembangkan sektor industri. Pembiayaan dan kemudahan pembiayaannya itu pemberian akses modal bagi pelaku industri, dan juga kreativitas dan inovasi masyarakatnya itu didorong melalui inovasi insentif pemerintah. Selanjutnya ada lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat ini berperan sebagai memberikan masukan dalam perencanaan tata ruang serta mendukung transparansi dalam pembebasan tanah. Dan pembiayaan infrastrukturnya, skema pembiayaannya ini melalui APBN, APBD, dan investasi swasta.